Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pengauditan Pengolahan Data Elektronik serta teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang bab 9, sampling statistik audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. 1. Riko Ferianka NPM 12, 2. Fitri Anung Fatmawati NPM 15, 3. Nadia Anggreni Santoso NPM 16, 4. Argarita Noviandari NPM 20, 5. Risma Nusatun Kasana NPM 23. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni, NIM 1903101016. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan metode sampling audit. Sampling audit adalah proses pemeriksaan pada saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% untuk tujuan menggambarkan beberapa bentuk kesimpulan untuk seluruh populasi berdasarkan hasil audit. Sampling statistik adalah metode yang berbasis matematika atau memilih perwakilan sampling yang mencerminkan karakteristik dari seluruh populasi. Sedangkan sampling non-statistik atau yang populer disebut dengan judgmental sampling tidak menggunakan dasar matematika dan tidak mengizinkan auditor internal mengatakan opininya dengan tepat secara statistik. Pendekatan yang kedua ini biasanya digunakan jika populasi yang diuji memiliki karakteristik tertentu yang dapat diolah auditor sebagai dasar penetapan kriteria parameter risiko. Namun demikian, auditor internal juga banyak menggunakan pendekatan sampling statistik. Beberapa alasan mendorong penggunaan sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkirakan hasil dengan aman. Yang kedua, memiliki objektivitas yang tinggi. 3. Hasilnya tidak biasa. 4. Teknik audit berbantuan komputer mempermudah dalam menggunakan metode sampling statistik. Auditor internal dituntut untuk memiliki pemahaman tentang perilaku dari sampel yang mungkin diambil dari populasi, mengingat beberapa sampel dapat membawa hasil yang berbeda. Berikut diuraikan unsur-unsur yang mempengaruhi populasi. Yang pertama, tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi. 2. Tingkat keyakinan yang diinginkan. 3. Perkiraan expected error rate. Dan yang terakhir, pemilihan sampel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Risma Nusatun Kasana, NIM 1903101023, akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Teknik sampling. Beberapa metode yang digunakan untuk pengambilan unit sampel adalah sebagai berikut. 1. Metode random sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel dengan subunit di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 2. Metode sampling strata. Teknik ini digunakan untuk pengambilan unit sampel oleh auditor dengan membagi populasi menjadi beberapa segmen sehingga menjadi lebih homogen untuk tiap subpopulasi. 3. Monetary unit sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi yang diuji menggunakan satuan moneter sebagai karakteristik. 4. Attribute sampling. Teknik ini digunakan dalam pengambilan sampel untuk memperkirakan proporsi dari beberapa karakteristik atau atribut dalam suatu populasi. Variable sampling. Teknik ini digunakan untuk menguji data yang bersifat angka. Metode ini biasa digunakan apabila auditor akan menguji keakuratan data sehingga lebih cocok digunakan untuk pengujian substantif. 6. Judgment sampling. Teknik ini digunakan untuk pengambilan unit sampel dengan menggunakan judgment auditor yang dilakukan secara profesional. 7. Discovery sampling. Teknik sampling yang bertujuan untuk menemukan suatu kejadian yang serius, misalnya penyimpanan pengendalian internal atau penyimpangan yang perlu mendapat perhatian dan populasi yang diperiksa. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian audit dan metode sampling statistik. Pada bab ini, pembahasan sampling lebih difokuskan pada sampling statistik dengan pertimbangan pendekatan lebih akurat dan aman. Terdapat dua jenis pengujian audit, yakni yang pertama yaitu pengujian pengendalian dan yang kedua pengujian substansif. Untuk yang pertama, pengujian pengendalian merupakan salah satu pendekatan sampling yang umumnya digunakan oleh auditor dalam pengujian pengendalian, yaitu dengan atribut sampling.
Atribut sampling adalah proses pengambilan sampel untuk memperkirakan proporsi dari beberapa karakteristik atau atribut dalam suatu populasi. Auditor akan melakukan pengajuan atau pengujian untuk jumlah item yang memiliki beberapa jenis kesalahan yang signifikan. Yang difokuskan bukan total nilai moneter dari semua kesalahan, tetapi terkait dengan kepatuhan atributnya. Jenis pengujian ini sangat tepat untuk menilai tingkat pengendalian internal di beberapa akun tertentu. Atribut sampling berguna ketika auditor menghadapi seberapa besar barang yang akan diperiksa dan ingin diuji. Apakah pengendalian tertentu dapat dijalankan atau tidak dapat dijalankan. Kunci parameter atribut sampling adalah tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi. Untuk yang kedua, penetapan tingkat keyakinan yang diinginkan. Yang ketiga, perkiraan expected error rate. Yang keempat, memilih sampel untuk melakukan prosedur audit. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil tes atribut sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Garenta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan tabel. Pada pendekatan tabel ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap perencanaan. Jika pada saat perencanaan audit, tim audit telah menetapkan bahwa risiko audit adalah 5%, tingkat tolerable error adalah 5%, dengan perkiraan penyimpangan dalam populasi adalah sebesar 2%, maka jumlah sampel ditentukan dengan selanjutnya tahap unit sampel. Berdasarkan tabel ketiga, temukan kolom dengan tingkat tolerable error adalah 4%, dengan perkiraan penyimpangan dalam populasi adalah sebesar 2%. Sesungguhnya jumlah sampel yang harus diperiksa adalah sebanyak 181. Yang ketiga, tahap pemilihan sampel. Pada tahap ini auditor dengan dapat menggunakan pendekatan secara acak, misalnya diselesaikan pada interval. Berikutnya tahap evaluasi. Pada tahap ini auditor melakukan pemeriksaan 198 transaksi, yaitu memeriksa atribut pengendalian, misalnya otoritas, keabsahan, kelengkapan, bukti, verifikasi, dan lain sebagainya. Dari sampel yang ditemukan dua transaksi yang tidak ada otoritas dan kelengkapan lainnya, maka cari angka 2 pada baris jumlah penyimpangan dan cari angka 200 sehingga diketahui hasil evaluasi dari tabel tersebut. Yang terakhir, hasil evaluasi perkiraan penyimpangan sebesar 3,2 lebih kecil dibanding dengan tingkat penyimpangan yang ditoleransi, yaitu sebesar 4, maka pengendalian internal disebutkan andal. Langkah-langkah MUS ataupun MUS. Yang pertama, menentukan tujuan pengujian. Yang kedua, mendefinisikan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menyusun perkiraan tingkat kesalahan maksimal yang dapat ditoleransi. Yang keempat, menentukan besarnya sampel. Yang kelima, memilih sampel secara acak, sistematis atau bantuan komputer. Yang kelima, mengevaluasi hasil sampel. Dan yang terakhir, kesimpulan secara menyeluruh mengenai pengujian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argadeta Noviandari, NIM 1903-101020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian substantif memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan dengan menggunakan tabel, yang kedua ada pendekatan dengan menggunakan software audit berupa ACL. Sampling audit adalah proses pemeriksaan pada saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% untuk tujuan menggambarkan beberapa bentuk kesimpulan untuk seluruh populasi berdasarkan hasil audit. Dalam menetapkan jumlah sampel, sampling audit mempunyai dua pendekatan, yaitu statistik dan non-statistik. Sampling statistik adalah metode yang berbasis matematika atau memiliki perwakilan sampel yang mencerminkan karakteristik dari seluruh populasi, sedangkan sampling non-statistik atau yang populer disebut dengan judgmental sampling tidak menggunakan data matematika dan tidak mengizinkan auditor internal menggunakan dasar matematika dan tidak mengizinkan auditor internal mengatakan opininya dengan tepat secara statistik. Pendekatan yang kedua ini biasanya digunakan jika populasi yang diuji memiliki karakteristik tertentu yang dapat diolah auditor sebagai dasar penetapan kriteria parameter risiko. Meskipun demikian, kedua cara tersebut sering digunakan oleh para auditor dalam menetapkan sampel yang diperiksa ke bukti.
Ada dua jenis utama pengujian audit. Yang pertama, pengujian kepatuhan, yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji keberadaan atau ketidakberadaan pengendalian. Misalnya, menguji jumlah nota penjualan yang belum dinotarisasi oleh pihak yang berwenang sebelum ditagihkan pada pelanggan. Sementara itu, pengujian substantif dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengujian pengendalian. Apakah lingkup prosedur auditnya diperluas atau tidak? Fokus dalam pengujian ini lebih pada pengujian yang lebih rinci. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi pada hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.